Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dani Suryo, dengan NIM 005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang FTP server dan juga mail server. Pertama yaitu FTP server. Tujuan yaitu untuk memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya, mengenal perintah terkait FTP dan juga mensimulasikan FTP server dengan Cisco paket tracer. Pengertian file transfer protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer download atau mengirimkan file ke server upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Lalu ini juga ada sejarah FTP. Sebelum membahas mengenai sejarah apa itu FTP, kita akan membahas sedikit mengenai hubungan Telnet dan FTP. Telnet digunakan untuk melakukan koneksi secara langsung atau indirect network, sedangkan FTP menggunakan koneksi tidak langsung. Keduanya TCP/IP koneksi ini menjadi dua model utama yang dikenalkan. Lalu ada fungsi FTP server dan kegunaan FTP, yaitu untuk melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang memungkinkan saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembangan perangkat lunak. Lalu ini juga ada cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan juga password untuk bisa mengakses data. Lalu password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kita bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Lalu di sini juga ada aplikasi dari FTP client, yaitu ada FileZilla FTP client, lalu ada WinSCP dan juga GFTP. Lalu ini juga ada perintah dasar FTP spasi alamat FTP. Lalu untuk melihat direktori server kita gunakan dir, untuk mengupload file dari PC client ke server kita gunakan boot, dan juga untuk mendownload kita gunakan get, dan untuk keluar kita gunakan quit. Lalu langkah percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya. Langkah percobaan: buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, smartphone yang dapat tersambung langsung dengan file server 43432. Oke, kita akan buktikan langkah percobaan yang pertama, yaitu ini adalah skema jaringan yang sebelumnya saya buat. Ini adalah skema jaringan yang sangat persis dengan praktikum yang saya praktekkan sebelumnya, yaitu tentang web server dan juga DNS server. Pertama-tama kita akan lakukan ping dari PC 1 masuk ke desktop command prompt, ping 43.432, kita enter. Kita tunggu sebentar, masih mencari. Reply from 43.432, dan ini tandanya ping yang kita lakukan berhasil. Lalu kita pindah ke laptop, kita coba. Kita masuk ke laptop, lalu kita masuk desktop command prompt, kita lakukan ping yang sama seperti PC 1, ping 43.432, kita enter, kita tunggu. Request timeout, tapi pada akhirnya reply atau terima ya. Lalu kita close, masuk ke FTP server,
service, lalu kita masuk ke FTP dan service jangan lupa kita on. Lalu untuk username dan password yaitu coba. Kalau sudah seperti ini jangan lupa write, read, delete, rename list kita nyalakan semua atau kita checklist semua, lalu kita add, close. Pada PC1 buat sebuah file dengan nama pesan /pc1.txt dengan isi gambar seperti berikut. Masuk ke PC1, kita ke text editor, pc1.txt pc1, lalu kita save pesan.txt. Oke, kalau sudah seperti ini kita close. Nah, langkah selanjutnya kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Nah, selanjutnya yaitu buat koneksi ke FTP server 4343332 dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, lalu upload file pesan pc1.txt ke server menggunakan perintah put pesan pc1.txt. Masuk ke PC1, command prompt tp 4343432, enter, trying to connect, username coba, password juga coba, enter. Nah, ini sudah login ya. Lalu put pesan pc1.txt sorry, ini belum saya kasih PC. Lalu kita enter. Nah, transfer complete. Lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5 atau kita lakukan yang sama. Lalu kita coba download file pesan PC1 yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Laptop, command prompt tp 4343332, kita enter. Nah, username coba, password juga coba. Put pesan pc1.txt kita enter. Nah, transfer juga komplit dan di laptop pun juga sudah login, tandanya kita berhasil. Lalu kita close. Perintah terakhir yaitu file yang sudah terdownload di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Nah, ini sebelumnya saya juga sudah melakukan praktek, yaitu yang pertama tuh saya nama custom profile, dan kedua ini yaitu
pesan dari PC 1. Oke, sudah berhasil. Lanjut kita ke praktikum yang kedua, yaitu tentang mail server. Tujuannya untuk memahami fungsi mail server, mengenal protokol mail server, mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server itu atau yang biasa kita sebut dengan surat, yaitu dapat mengumpulkan, mengolah, mengirim data-data serta informasi dalam surat elektronik atau email dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersebut. Fungsi dari mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Lalu ada webmail server, yaitu untuk memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuat email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Ini ada protokol email dan juga SMTP. Apa sih SMTP itu? Atau Simple Mail Transfer Protocol, yaitu suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server. Lanjut. Di sini juga ada POP3 atau Post Office Protocol 3. Versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Nah, ini juga ada port POP3 default, yaitu port 110, port tanpa dienkripsi, port 995, port SSL TLS dengan nama lainnya POP35. Ini juga ada kelebihan dan juga kekurangan apabila kita menggunakan POP3. Ini juga ada pengertian IMAP atau Internet Message Access Protocol, digunakan untuk mengirimkan email ke local mail. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerjanya. Lanjut. Ini juga ada kelebihan dan kekurangan IMAP. Komponen mail server ada MUA, bukan makeup artist ya, yaitu Mail User Agent, MTA Mail Transport Agent, dan juga MDA Mail Delivery Agent. Cara kerja web server, yaitu proses pengiriman email melalui TCP/IP dapat dianalogikan atau digambarkan sebagai berikut, yaitu dari sender, lalu ke user agent, lalu waiting list email, ke MTA, user mailbox, user agent, dan pada akhirnya ke penerima atau receiver. Nah, ini ada jenis-jenis mail server, yaitu sendmail, postfix, dan juga keymail. Langkah percobaan. Skenario percobaan masih sama dengan percobaan sebelumnya. Lalu langkah percobaan, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, 4, laptop, smartphone dapat tersambung dengan DNS server dan mail server. Kita lakukan ping terlebih dahulu dari PC 1, control ping. Nah, ini ping 33331 berhasil, lalu kita ke ping 43 43 434. Sorry. Bentar. Kita tunggu. Request timeout, tapi berhasil. Ini juga reply. Lalu kita lakukan di smartphone, desktop. Ping 43 3 3 3 3 3 3 1. Enter.
juga berhasil. Lalu ping 34 kita lakukan, dan juga ini juga reply berhasil. Lalu kita close. Tambahkan entry DNS mailku.com pada DNS server seperti contoh gambar berikut. DNS masuk ke DNS service DNS. Nah, ini adalah alamat yang sebelumnya sudah saya masukkan, ada jarcom.com, dan ini mailku.com dengan address 434, type A record, dan juga www.jarcom.com. Kita close. Pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. nslookup mailku.com PC 1 nslookup lalu kita enter. Nah, server 33331, address 33331, dan name dan juga addressnya benar, yaitu mailku.com dengan alamat 43434344. Kita close. Kita akan lakukannya juga di laptop. Masuk ke laptop, command prompt, kita akan lakukan nslookup. Sebentar, wait. nslookup mailku.com, enter. Nah, ini berhasil. Name mailku.com, address 434344. Lalu kita close. Selanjutnya pada PC 1 kita akan melakukan konfigurasi aplikasi email klien dan coba mengirim email dari user 1 PC 1 ke user 2 laptop. Kita masuk ke PC 1, masuk ke email, kita cek terlebih dahulu konfigur email. Nah, username user 1, email address user 1 mailku.com, username user 1, passwordnya juga user 1. Kita close. Kita akan lakukan pengiriman, yaitu kita compose to user2@mailku.com. Subjeknya user 1, cerita 1. Lalu kita tuliskan juga ini pesan dari PC 1, lalu kita send. Nah, sending mail to user mailku with subject test, mail server send sukses. Lalu kita close. Nah, lalu kita akan melakukan konfigurasi aplikasi email klien pada laptop dan coba klik tombol receive seperti pada gambar berikut. Kita masuk ke laptop, mail receive. Nah, ini ada user 1, tes 1, receive terus. Pada aplikasi email klien di laptop, coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek divisi 1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum.
reply terima kasih kan sudah diterima. Kita lakukan send, lalu kita close. Kita coba cek di PC 1, di save. Nah ini, nah terima kasih pesan sudah diterima. Dan demikian praktikum yang saya lakukan pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.